Halo semuanya, apa kabar? Pernah dengar nggak soal amalan spiritual yang katanya bisa mendatangkan kekuatan 1.000 malaikat? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas panduannya, yaitu Asmak Bolo Sewu. Kita akan bedah step by step langsung dari ijazah aslinya. Yuk, kita mulai? Sering banget kan, kita nanya ke diri sendiri pas mau mulai sesuatu yang baru dan sifatnya mendalam. Gimana sih cara mulainya biar bener, biar hasilnya mantap dan kita nggak salah langkah? Nah, pembahasan kali ini tujuannya yaitu, kita mau pastikan setiap langkahnya jelas dan gampang banget buat diikutin. Oke, ini dia roadmap perjalanan spiritual kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya, yaitu soal niat. Terus kita masuk ke langkah krusial, yaitu penyucian diri, lalu menyambungkan sanad spiritualnya. Nah, abis itu baru deh kita masuk ke inti aktivasi hari pertama. Komitmen selama 7 hari penuh, dan yang terakhir, gimana cara merawat dan menggunakan kekuatan ini sehari-hari. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, memulai amalan. Nah, yang perlu dipahami nih, panduan ini tuh bukan sekedar info biasa ya, tapi berdasarkan ijazah atau otorisasi spiritual. Makanya, kunci utamanya yang harus kita pegang dari awal adalah niat yang tulus dan ikhlas. Ini fondasi dari semuanya. Jadi, apa sih sebetulnya Asmak Bolo Sewu itu? Simpelnya gini, ini tuh sebuah wirid atau doa khusus yang tujuannya untuk memohon kepada Allah supaya diturunkan karomah, perlindungan, dan kekuatan dari 1.000 malaikat. Namanya aja Bolo Sewu, dari bahasa Jawa yang artinya pasukan 1.000. Nah, energi inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan buat berbagai hajat kita. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang fundamental banget, penyucian diri. Anggap aja ini kayak kita lagi nyiapin lahan sebelum bangun rumah. Kalau fondasinya nggak bersih dan kokoh, baik secara fisik maupun spiritual, ya bangunan amalan kita nggak bakal kuat kan? Prosedurnya ini punya urutan yang sangat logis. Pertama, kita bersihin dulu wadah kita, yaitu tubuh dan jiwa dengan mandi besar. Kedua, setelah bersih, kita mohon ampun atas semua kesalahan dengan sholat taubat 2 rakaat. Dan yang ketiga, dengan hati yang udah bersih dan terampuni, baru deh kita sampaikan niat spesifik kita lewat sholat hajat. 3 langkah ini benar-benar mempersiapkan kita secara total. Setelah diri kita suci dan siap, langkah berikutnya adalah nyambungin diri kita ke jalur atau rantai spiritual dari ilmu ini. Inilah yang kita sebut sanad. Ini bagian yang penting banget dalam tradisi keilmuan spiritual. Tujuannya buat memastikan keberkahan dan keaslian amalannya. Caranya lewat wasilah. Jadi wasilah ini kayak cara kita kirim hadiah, doa, yaitu surat Al-Fatihah, kepada para tokoh suci yang jadi mata rantai ilmu ini. Penting ya, ini bukan berarti kita minta ke mereka, tapi ini bentuk adab, penghormatan, sekaligus jembatan buat nyambungin energi dan berkah dari sumbernya. Nah, ini dia, daftar lengkap penerima wasilah kita. Kita mulai dari yang paling utama, memohon ridho Allah, lalu kepada Rasulullah SAW. Lanjut ke para nabi terkait, Syekh Abdul Qadir Jailani, para malaikat penjaga asma ini, guru yang ngasih ijazah, kedua orang tua kita, dan terakhir, buat diri kita sendiri. Jangan lupa, sebut nama kita dan nama ibu kandung. Ini ibaratnya kita lagi bangun jembatan spiritual yang kokoh banget. Oke, semua persiapan beres, sekarang kita sampai di jantung amalannya. Aktivasi di hari pertama. Di sini, fokus dan konsentrasi itu jadi kunci. Dan ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Amalannya harus dihafal. Ya, harus dihafal, nggak boleh dibaca dari teks. Ini penting banget buat penyatuan energinya. Ini dia bacaan intinya. Allahumma ya Allahin nasirun a'da, unsyarhun qadirun aminun ya rabbal alamin. Saya saranin banget, coba deh Anda jeda dulu di sini, dengarkan baik-baik, dan coba hafalkan. Serius, mengucapkannya langsung dari ingatan, itu getaran energinya beda jauh dibanding cuma baca dari tulisan. Dan harus dibaca berapa kali? Nah, ini dia angka krusialnya, 313 kali. Di banyak tradisi spiritual, angka ini tuh spesial banget, sering dikaitkan dengan jumlah para rasul atau pejuang di peristiwa penting. Jadi pastikan Anda selesaikan dengan hitungan yang pas ya. Setelah selesai wirid 313 kali, prosesnya belum selesai. Ada ritual penutup yang penting. Pertama, ucapkan niat secara spesifik untuk membangkitkan karomah Asmak Bolo Sewu. Kedua, setelah niat terucap, tiupkan energi dari wirid dan niat tadi ke sebotol air mineral. Ketiga, minum sekitar 1 gelas air buat menyatukan energinya ke dalam diri. Ingat, sisanya jangan dihabiskan. Itu buat hari-hari berikutnya.
Nah, disinilah kesungguhan kita diuji. Aktivasi ini tuh bukan proses instan yang sekali jadi. Kita butuh komitmen dan konsistensi penuh selama 7 hari berturut-turut. Ini penting buat menyempurnakan proses penyatuan energinya. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan ya. Di sini kita bisa lihat bedanya. Hari pertama itu persiapannya paling lengkap. Dimulai dengan mandi besar sebagai riset total. Nah, untuk hari kedua sampai ketujuh, Anda nggak perlu ngulang mandi besar lagi. Cukup dengan berwudu seperti biasa, lalu lanjutkan rangkaian sholat dan wirid lengkap persis sama kayak hari pertama. Lebih simpel kan? Ada catatan khusus nih buat malam penutup, di hari ketujuh. Biar hasilnya maksimal dari proses aktivasi seminggu ini, disarankan banget untuk nggak tidur semalaman. Istilahnya melek. Ini dianggap sebagai langkah penyempurnaan untuk mengunci energi amalannya. Selamat! Kalau Anda sudah berhasil melewati 7 hari penuh, berarti proses aktivasi sudah selesai. Tapi tugas kita belum berakhir. Sekarang kita masuk ke fase yang sama pentingnya, perawatan, biar energinya tetap terjaga, dan tentunya gimana cara pakainya. Perawatannya ternyata simple dan gak berat kok. Cukup dibaca sekali aja setiap habis sholat fardu. Kalaupun lagi sibuk banget, bisa diwakilkan dengan baca sekali di pagi hari sebelum mulai aktivitas. Kuncinya cuma satu, istiqomah alias konsisten. Dan pastinya amalan ini harus selalu ada di ingatan kita, bukan lagi di catatan. Dan ini sekilas gambaran gimana potensi kekuatan ini bisa dipakai. Buat keperluan mendesak, cukup baca sekali sambil tahan napas, niatkan tujuannya. Buat hajat jarak jauh, bacanya 21 kali. Bahkan bisa juga buat ngisi energi ke media kayak air atau batu dengan hitungan tertentu. Nah, setiap niat selalu ditutup dengan zikir Allah, Allah, Allah untuk memantapkannya. Jadi setelah kita lewati proses 7 hari dengan komitmen penuh, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah ini bakal berhasil, tapi potensi luar biasa apa yang sekarang siap Anda buka dari dalam diri Anda. Ini bukan akhir teman-teman, ini justru awal dari sebuah perjalanan spiritual yang baru. Semoga panduan step by step ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat nyata ya buat Anda yang mau memulai. Terima kasih banyak udah menyimak sampai akhir. Kalau Anda merasa pembahasan ini berguna, jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan ke yang lain. Saya juga pengen banget dengar pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.